Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar teman-teman? Sudah sarapan hari ini? Nah, insya Allah sudah semua ya. Kita hari ini akan belajar tentang materi PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup. Khususnya kita akan membahas tentang jenis-jenis plastik yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, teman-teman coba amati benda-benda di sekitar rumah kalian. Pasti banyak yang terbuat dari plastik. Misalkan apa? Coba ambil botol minum kalian atau piring dari plastik kalian. Amati ya. Nanti kalian akan menemukan tanda segitiga yang di dalamnya biasanya ada nomornya atau ada tandanya. Nah, itu menandakan bahwa botol itu atau tempat wadah makan itu terbuat dari bahan plastik tersebut. Teman-teman, secara umum ada 7 jenis plastik yang digunakan dalam pembuatan bahan yang kita manfaatkan sehari-hari. Yang kode nomor pertama adalah plastik polyethylene terephthalate. Waduh, susah ini bacanya ya. Atau bisa kita sebut dengan PT atau PET. Nah, plastik ini biasanya bisa digunakan hanya sekali pakai dan bersifat bening transparan. Nah, teman-teman, jika terkena air panas, plastik ini dapat meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik yang bisa memunculkan potensi kanker. Biasanya plastik-plastik jenis ini digunakan untuk air minum dalam kemasan atau MDK, botol air minuman ringan, atau wadah-wadah lain yang hanya sekali pakai, cup minuman misalkan. Jadi ketika teman-teman melihat ada botol atau plastik yang bertanda nomor 1 bertulisan PT atau PET, maka itu hanya untuk sekali pakai. Kemudian yang kedua adalah high density polyethylene atau HDPE. Ciri-cirinya mudah, yaitu ciri-cirinya dia biasanya berwarna putih susu atau warna gelap padat. Kemudian plastik ini lebih tahan panas. Namun jika digunakan terlalu sering, semakin bertambah usianya, ini juga bisa melepaskan senyawa berbahaya seperti antimoni trioksida yang mana bisa mengganggu metabolisme tubuh kita. Biasanya plastik-plastik ini digunakan untuk deterjen, botol-botol deterjen ya maksudnya ya. Kemudian botol sampo, botol sabun, nah itu kan warnanya putih. Atau tempat-tempat sampah tong itu juga biasanya pakai HDPE yang warnanya bisa biru tua atau apa yang polos. Kemudian yang ketiga yaitu polyvinyl chloride atau PVC atau V. Nah, ini nomor 3. Biasanya plastik ini digunakan untuk komponen-komponen ini, kusen yang dari plastik, botol yang tapi bukan untuk makanan, mainan anak-anak, kursi plastik. Dan yang paling gampang atau bisa sering kita jumpai adalah paralon. Coba nanti teman-teman bisa cek paralon. Nanti ada tulisannya PVC atau kode nomor 3. Plastik ini mudah sekali didaur ulang ya. Jadi kalau ada plastik yang nomor 3 bekas, jangan dibuang. Nanti bisa diserahkan ke tempat daur ulang atau ke tukang-tukang rongsok. Kemudian yang keempat adalah LDPE atau low density polyethylene. Plastik ini bisa menimbulkan reaksi kimia jika tersentuh dengan objek lain seperti makanan dan minuman. Jadi lumayan berbahaya, harus hati-hati ya teman-teman ya. Dan plastik ini kadang ya tidak ada nomornya, tidak ada tandanya. Tapi plastik ini dapat kok didaur ulang ya, walaupun sulit untuk dihancurkan. Contohnya apa? Kantong plastik kresek gitu ya. Itu termasuk LDPE. Yang kelima, ini sementara jenis plastik yang paling aman untuk makanan, yaitu polipropilen atau PP. Biasanya di tempat minum kalian pasti ada tanda segitiga dengan nomor 5 atau tulisan PP. Nah, ini menandakan bahwasanya plastik ini bisa untuk isi ulang berkali-kali minuman atau isi ulang berkali-kali untuk makanan. Biasanya memang kebanyakan digunakan untuk botol minum, dot bayi ya, tempat makan dan lain sebagainya.
Warnanya ya transparan, agak mengkilap, tapi ada warnanya juga. Kemudian plastik yang keenam adalah polistiren atau PS. Ini juga jarang ada kodenya. Plastik ini biasanya atau kita kenal dengan istilah styrofoam, ya. Termasuk styrofoam ada nomor 6. Kemudian apa? Kalau teman-teman sering makan somai, batagor di tempat-tempat hajatan, biasanya ada piring kecil ya yang terbuat dari styrofoam. Nah, itu juga plastik PS. Sebenarnya plastik ini kurang bagus untuk makanan ya, dan bisa menimbulkan gangguan saraf dan gangguan reproduksi pada wanita jika terlalu banyak makanan yang terkena zat dari polistiren itu sendiri. Polistiren sendiri itu juga sulit untuk didaur ulang, jadi tidak terlalu laku kalau kita jual di tukang loak atau tukang rongsok. Biasanya plastik ini digunakan untuk wadah-wadah kaset CD, itu yang aman ya. Kemudian yang ketujuh adalah plastik jenis lainnya atau kita istilah other atau SAN, ABS, PC, nilon dan sebagainya, banyak. Nah, biasanya plastik ini adalah selain dari nomor 1 dan nomor 7. Beberapa jenis nomor 7 ini berbahaya karena mengandung bisphenol jika tercampur dengan makanan. Nah, biasanya plastik ini digunakan untuk suku cadang otomotif, elektronik, ya, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman jenis-jenis plastik yang ada di sekitar kita. Silakan teman-teman amati ya, nomor berapa aja sih plastik yang biasa kita gunakan, berbahaya atau enggak, misalkan kita buat dengan makanan. Nah, terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat.